tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kedzaliman dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di Al-Ajniha Al-Mutakasiro juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja, mbok jangan pasrah saja, mari kita memberontak, mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya. Ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia, mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman, tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit, jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, mas, sakit mas. Nah, oke ya, mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi, aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi, dari mengingatkan jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini, kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama sakitnya, sudah luar biasa berarti kan, kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah, maka masuk ke fase ketiga. Aku harus tidak sakit ini. Pergilah. Ini fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah. Itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjak tadi, mungkin orang yang injak kita dorong menjauh. Pergilah. Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya aku sudah tidak sakit lagi karena aku sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizolimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdakwah di Mekah sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ya ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi itu biasanya awalnya dia teriak. Ya biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi. Dari mengingatkan jadi minta tolong. Tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, ya mau tidak mau, daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergi. Pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua, membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework, misalnya mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik.
Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan, sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya. Ya, tolong deh, jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru okelah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, yo aku akan membalasmu atau ya sudah aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimi. Kan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman, baik yang zolim atau mazlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah, ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimi. Coba kita perhatikan orang itu, semoga tidak nyampe level 3 yang pergila. Apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama, aku ini sakit, jangan teruskan ya. Segera kita hentikan, tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu, yang terjadi pasti konflik, pasti tragedi kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani, menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan di level apapun, di situasi apapun, tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu, yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi ini pelajarannya. Termasuk 2 orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah instan, kezolimannya semakin merajalela, ya ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan. Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu. Mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama.